Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Amin. Namun karena Roh-Mu Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Engkaulah berserah penuh dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan Roh-Mu untuk kami boleh menghidupi firman-Mu setiap hari. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tuhan ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan, Dia akan membawa beban Anda. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yesaya 41 ayat 5-16. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 14-16 dan Markus 4 ayat 21-41. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kitab Yesaya terbagi secara umum menjadi dua bagian besar. Yesaya 1-39 berisi teguran dan dosa bangsa Israel, peringatan akan hukum Allah, serta ancaman keruntuhan karena penyembahan berhala dan pelanggaran perjanjian. Lalu dalam Yesaya 40-66 sering disebut sebagian penghiburan dan pemulihan setelah hukuman, termasuk eksil atau terbuang dari tanah kelahirannya. Di bagian ini Allah menegaskan bahwa Dia tidak meninggalkan umat-Nya, bahkan memberi pengharapan akan pemulihan dan keselamatan. Yesaya 41 termasuk dalam bagian ini, yaitu sebuah pesan penghiburan dan teguran sekaligus janji. Dalam konteks sejarahnya, bangsa Israel tengah menghadapi ancaman besar dari kekuatan asing atau Asyur dan Babel, serta perasaan kehilangan arah dan takut akan masa depan. Lewat nubuat ini, Allah menegaskan, ini bukan tentang berhala atau kekuatan manusia. Allah yang menentukan sejarah dan menyertai umat-Nya. Fokus ayat hari ini yang terambil dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa makna Dia akan membawa beban Anda menurut Yesaya 41 ayat 10? Ungkapan aku akan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku, mengandung beberapa makna teologis dan praktis sebagai berikut, bahwa Allah bukan pasif, tapi Dia aktif mendukung umatnya. Ketika kehidupan terasa berat, janji Allah bukan sekedar berada di dekatmu, tetapi Dia yang memegang dan menopangmu. Ini menunjukkan kehadiran aktif Allah dalam pergumulan kita, bukan hanya sebagai saksi pasif. Tangan kanan Tuhan sebagai simbol kekuatan, otoritas, dan kemenangan. Dalam budaya Alkitab, tangan kanan melambangkan kekuatan raja dan pertolongan yang penuh kemenangan. Allah bukan hanya membantu secara simbolis, tetapi kuat dan berkuasa untuk menanggung beban yang terlalu berat bagi kita sendiri. Tidak berarti beban hilang secara otomatis, tetapi dijalani bersamanya. Janji ini bukan menghapus luka atau cobaan secara instan, melainkan jaminan bahwa Allah menopang, menguatkan, dan menolong dalam proses berjalan di dalamnya. Ini adalah realisasi dari tema Allah adalah sumber segalanya, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kelegaan atas beban yang kita tanggung. Lalu bagaimana sikap orang percaya menghadapi beban hidup menurut kitab Yesaya pasal 41 ayat 5-16? Yang pertama, percaya akan kehadiran Allah di tengah tantangan. Allah berkali-kali menegaskan, "Aku menyertai engkau." Ketika kita mengalami kekhawatiran, rasa takut, atau beban hidup, kita diundang untuk mengalihkan fokus dari masalah itu kepada pribadi yang memanggul kita. Yakobus menguatkan kita untuk meletakkan semua kekhawatiran pada Allah karena Dia memelihara kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Lalu yang kedua, tidak takut dan tidak bimbang. Allah berkata, janganlah takut, janganlah bimbang. Ketika tekanan datang, sikap iman bukan pasif, melainkan aktif, meletakkan ketakutan itu di kaki Kristus, karena kita tahu Dia memegang masa depan kita. Dalam Mazmur 56 ayat 4 dan Amsal 3 ayat 5-6. Lalu yang ketiga, berpegang pada janji Allah. Yesaya menekankan jaminan Allah untuk menguatkan, membantu, dan menopang. Ini bukan janji lemah, tetapi janji yang berakar pada karakter Allah yang setia. Dalam Ibrani 13 ayat 5-6. Lalu yang keempat, beban hidup diubah menjadi saksi akan kuasa Allah. Seringkali ketika kita berjalan melalui beban, kita melihat kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Seperti Paulus yang berkata, "Cukuplah kasih karunia-Nya bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna." Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Hari ini kita diundang merenungkan bahwa bukan hanya kita yang berjuang sendiri. Allah yang Maha Kuasa berkata, "Aku akan menolongmu, aku akan memegang engkau." Bukan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah Allah kita yang setia. Ketakutan munafik akan runtuh ketika kita mengalihkan pandangan kita pada pribadi yang memegang tangan kita dalam tantangan kehidupan. Refleksi kita pada hari ini, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, apakah kita sedang merasa kelelahan, tertekan, atau takut menghadapi masa depan? Ingatlah kata-kata ini. Allah bukan hanya hadir, Dia menopang kita secara aktif. Hari ini berhentilah sejenak dan serahkanlah satu beban besar yang kita pikul kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia mampu dan setia untuk membawa dan menyelesaikannya bersama kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkaulah ya sumber kelegaan bagi setiap kami, Engkaulah sumber penghiburan bagi setiap kami ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bawa kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap yang kami lalui itu semuanya ikut campur tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.